itu keistimewaannya Ki Ageng Suryo Mentaram. Malam ini kita hanya nyuplik salah satu konsepnya tentang kebahagiaan dan disebut sebagai kawruh bejo. Bejo itu bukan untung ya. Kalau kamu sering memahami bejo itu kan untung, tapi bejo itu sebenarnya hakikatnya bahagia. Kalau untung itu kan seolah-olah kebetulan untung, tapi bejo itu bahagia. Oke, kita lihat ya. Ini keywordnya. Hidup itu yang paling enak, jangan berlebihan juga jangan kekurangan. Sak butuhe, sak perlune, sak cukupe, sak benere, sak mestine, sak penake. Sebenarnya ini seolah-olah sederhana dan gampang. Cuma problemnya adalah banyak orang yang tidak ngerti takarannya sendiri. Sak butuhmu itu berapa sih pasnya? Sak perlumu itu berapa? Cukup bagimu itu berapa? Bener versimu itu seperti apa? Sak mestine yang seharusnya untukmu itu semacam apa? Sak penake yang enak bagimu itu apa? Itu yang seolah-olah ini gampang, tinggal dijalani saja. Tapi kalau nggak ngerti ilmunya, nggak ngerti takarannya, bisa blunder, bisa kekurangan, bisa kelebihan. Suryo Mentaram mikir ukuran-ukuran tadi, takaran-takaran tadi. Kalau dalam bahasa ilmiah, gayanya Suryo Mentaram itu gaya reflektif. Nanti Suryo Mentaram ini merasa tercerahkan, menemukan. Jadi ceritanya satu ketika dia sedang tidur sama istrinya, tiba-tiba terus dia bangun. Ketemu sekarang. Bertahun-tahun sejak umur 18 tahun gelisah nyari manusia. Tiba-tiba ngomong sendiri, tidak sendiri, ketemu sekarang. Terus istrinya tanya, "Yo ketemu itu ndi?" Terus saiki menungsone. "Yo iki menungsone itu." Suryo Mentaram yang tiap hari gelisah, tiap hari sumpek, tiap hari nyari menungso, ya dialah sendiri manusia itu. Yang tiap hari nyari jawaban, yang tiap hari sumpek tadi, itulah dia manusia. Cuma tidak kayak Descartes, dia terus loncat ke ranah spiritual bahwa untuk memahami diri, untuk nemu orang, maka orang harus bisa ambil jarak dan lihatlah dirimu sendiri. Jadi keluarkan dirimu dari dirimu, terus tolehlah lihat dirimu sendiri. Di situ kamu akan ngerti siapa dirimu. Di situ kamu akan ketemu pengetahuan sejati, ketemu manusia. Selama ini tidak ketemu manusia karena jadi satu, terlibat. Kamu tidak ngambil jarak. Ilmu itu bisa dipahami kalau ada jarak. Sesuatu itu bisa diketahui kalau ada jaraknya. Ya kalau kamu wajahmu nempel di tembok itu, kamu tidak akan ngerti tembok itu warnanya hijau mateng apa hijau muda. Nggak jelas. Aku ngerti dirimu cakep apa enggak kan ada jarak. Nah aku nempel di situ, enggak. Yang nyampur di situ juga enggak bisa ngawasi satu-satu wajah temenmu kayak apa. Dan dia ketemulah kemudian bisa ternyata aku bisa kenal diriku setelah melakukan retrospeksi tadi. Jadi melihat dirinya sendiri. Jadi dengan paham dirimu kamu akan paham orang lain. Nanti kalau dilanjutkan kayak Ghazali kemarin ya, semakin kamu paham orang lain dan lingkunganmu, semakin kamu akan kenal Allah. Puncak pengetahuan. Dan di situ orang merasakan kebahagiaan sejati. Dan kebahagiaan yang sejati itu tidak tergantung waktu, tempat, keadaan. Boten gumantung papan, wekdal lan kawontenan. Kamu kondisimu seperti apapun, kapanpun, dimanapun bisa merasakan bahagia. Enggak usah jauh-jauh belajar tentang manusia dan mencari manusia.
pelajari dirimu. Kesalahannya Surya Mentaram selama ini, dia nyari manusia keluar dari dirinya sendiri. Padahal manusia itu ada dalam dirinya sendiri. Makanya tiba-tiba tidur terus bangun, ketemu sekarang. Selama ini terlalu sibuk nyari keluar. Dianggapnya yang bikin nyaman itu sesuatu yang di luar diri. Padahal enggak. Yang bikin nyaman itu dirimu sendiri. Maka pelajarilah hakikat dirimu. Dan hiduplah, katanya Surya Mentaram, saiki ing kene lan ngene. Jadi kunci pertama pengawian pribadi itu, kita harus hidup sekarang, di sini, dan begini. Sekarang berarti nggak harus galau karena masa lalu dan khawatir tentang masa depan. Engkene berarti hiduplah di sini. Kalau kamu hidup di Jogja dan pikiranmu di kampung, pasti kamu tidak bahagia. Nikmati kedisinianmu. Nah, sekarang kita lihat. Ini mulai masuk ke Kawruh Bekjo. Kita lihat seperti apa kondisi yang bikin manusia bahagia dan tidak bahagia. Katanya Surya Mentaram, manusia itu yang nyetir adalah keinginannya, hasratnya. Di kalimat-kalimat awal Kawruh Bekjo itu, kalau diterjemahkan kalimatnya itu, di atas bumi dan di kolong langit ini tidak ada barang yang pantas dicari, dihindari, atau ditolak mati-matian. Meskipun demikian, manusia tentu berusaha mati-matian untuk menghindari, mencari, atau menolak sesuatu. Walaupun itu tidak sepantasnya dicari, ditolak, atau dihindari. Padahal apa yang dicari atau ditolaknya itu tidak menyebabkan orang bahagia dan senang selamanya, atau celaka atau susah selamanya. Tapi pada waktu orang menginginkan sesuatu, pasti dia mengira atau berpendapat bahwa jika keinginanku tercapai, tentulah aku bahagia dan senang selamanya. Dan jika tidak tercapai, tentulah aku celaka dan susah selamanya. Jadi yang pertama, hidup disetir oleh keinginan, bukan akal yang jelas. Akal itu sering-sering tugasnya hanya ngasih justifikasi, pembenaran-pembenaran bahwa yang kamu lakukan benar dan baik. Itu kerjanya akal. Lokomotifnya itu biasanya keinginan. Sumbernya keinginan, ada yang bilang hati, Pak. Ya, hati sumbernya, tapi dari hati timbul hasrat. Di situ muncul keinginan. Dan keinginan inilah nanti sering jadi sumber masalah. Maka harus pas dosisnya. Jadi tidak pernah orang itu mandek dengan keinginannya. Dia selalu nambah. Ketika tercapai dia mesti terus nambah lagi. Asal punya rumah itu syukur, Pak. Punya rumah benar. Wah, ini rumah ini harusnya dibikin gini. Ini harusnya nambah lagi kan. Ditingkat lah, dibikin apalah. Levelnya naik lagi. Nanti rumahnya tingkat. Wah, ini kalau cuma satu tidak bisa. Anakku 3. Wah, ini harus punya lagi nih kan. Tidak pernah mandek. Cuma kadang-kadang tidak tercapai keinginanmu. Kalau tidak tercapai, mungkret. Mungkret itu dikurangi. Targetnya, Pak, saya kumlot. Aduh, kok susah banget ya harus lulus IP-nya cuma 3, tidak apa-apa lah, tidak kumlot asal di atas 3. Kan selalu begitu, mungkret sekarang. Jadi keinginan itu kalau tercapai mulur, kalau nggak tercapai mungkret. Jadi katanya Surya Mentaram, sudahlah, kebahagiaan itu molor dan mungkret. Entah dikurangi jumlahnya, mungkret itu entah dikurangi kualitasnya. Konsekuensinya apa? Berarti apa? Senang dan susah itu semua sifatnya sementara. Keinginanmu tercapai, molor kan? Yang tadi tercapai ini kan senang. Tapi karena mulur, ya sudah selesai senangnya. Kamu punya target lagi, sudah nggak senang lagi.
keinginanmu nggak tercapai, kamu sumpek, sedih, susah. Ketika kamu sumpek, akhirnya mungkret. Karena kamu kurangi standarnya jadi mungkret, akhirnya tercapai dan kamu senang. Cuma begitu ini seneng, mulur lagi. Dan itu manusia. Jadi kesenangan dan kesedihannya manusia itu sementara. Pengertian bahwa hidup ini mulur dan mungkret berarti berimplikasi sosial. Jangan iri, jangan sombong. Secara sosial, secara individual, maka tenanglah, tentramlah. Jadi tidak mungkin hidupmu itu seneng terus, dan juga tidak mungkin susah terus. Kalau kamu bisa memahami dirimu sendiri, selalu ada seneng kemudian susah. Di balik susah, di situ ada seneng. Ada mulur, ada mungkretnya. Ketika kamu susah, biasa aja, sebentar lagi akan lewat. Ketika kamu senang juga tidak harus terlalu hura-hura, sebentar lagi akan lewat. Jadi tidak ada yang selamanya. Hakikat hidup ini semuanya serba sementara, termasuk urusan rasa. Kalau prinsip ini yang jadi pedoman, maka kita akan tentram. Rasa hidupmu akan nyaman. Cuma hindarilah ini dengan bekal mulur mungkret dan seneng susah tadi. Hindari neraka dunia. Katanya Surya Menteram, nerakanya hidup. Kalau kamu punya 4 karakter ini, pasti isinya susah terus, gak ada senangnya. Hindari ini. Yang pertama apa? Meri, iri. Begitu kamu iri, hidupmu tiap hari neraka. Kamu merasa jelek dan kamu anggap temanmu cakep dan kamu iri, itu wassalam sudah. Kamu tiap hari bisa tekanan batin itu. Karena kamu meri, itu sudah neraka, sudah tiap hari. Jadi jangan meri dalam hal apapun. Yang kedua, sombong, merasa tinggi. Jangan salah, orang yang sombong itu juga neraka sendiri buat dirinya. Merasa tinggi, merasa lebih baik, merasa lebih benar, merasa lebih utama, itu dia susah dewe nanti hidupnya. Dia akan memposisikan dirinya untuk selalu kelihatan lebih baik, selalu kelihatan lebih tinggi, selalu kelihatan lebih utama. Merasa lebih besar, merasa lebih tinggi, merasa lebih pinter, merasa lebih bermanfaat, merasa itu alamat sudah. Wassalam. Jadi jangan pambegan, jangan sombong. Yang ketiga, jangan getun. Getun itu kecewa dengan yang sudah terjadi. Orang yang selalu meratapi masa lalu tidak akan bahagia. Coba kemarin begitu, coba kemarin begini, wassalam sudah. Kamu tidak akan bahagia. Yang keempat, sumelang. Sumelang itu khawatir, menyesal terhadap masa lalu dan khawatir masa depan. Besok gimana ya? Yang akan datang kayak gimana ya? Bisa nggak ya aku? Mampu nggak ya aku? Alamat juga kamu akan hidup kayak di neraka dunia. Jangan meri, jangan sombong, jangan kecewa, dan jangan khawatir. Kalau kamu meri, sombong, getun, dan khawatir, sumelang, maka hidupmu tidak nyaman, kamu pasti nggak bahagia. Kamu akan hidup kayak di nerakanya dunia. Kenapa orang jadi tangguh? Karena dia ngerti filosofinya hidup. Filosofi yang mana? Mulur mungkret, seneng susah, ora iri, ora sombong, ora getun, dan ora khawatir. Kalau kamu punya prinsip ini, hidupmu akan kuat, tatak. Apapun yang terjadi, kamu akan tabah. Tidak usah takut dengan kesusahan. Sesusah apapun orang, pada saatnya akan ganti jadi seneng. Seseneng apapun orang, pada saatnya akan ketemu masalah dan jadi susah.
entah masalah besar, entah masalah kecil. Maka solusinya bukan jangan sampai kita susah atau semoga kita senang terus, tapi solusinya adalah pahami ritme senang dan susah. Di situ kita bisa tabah. Tabah itu tatak. Tatak itu nggak cuma kalau ada kesedihan, pas senang juga harus tatak. Untuk bisa semua tadi, kuncinya apa? Kenalilah dirimu, merui gagasane dewe, ketahuilah dirimu. Kayak tadi, tengganglah dirimu, kenali dirimu, kenali perasaanmu. Buang semua yang tidak penting. Buang semat, derajat, keramat, itu semua semu. Pahami keinginanmu, buang semua yang tidak penting, kenali dirimu. Kalau kamu sudah kenal dirimu dan semua atribut yang tidak penting lewat, kamu akan jadi menungso tanpa tenger, kalau bahasanya Surya Mentara. Manusia tanpa ciri. Jadi kamu bebas dari semua ikatan yang membelenggumu selama ini, baik ikatan seneng susah maupun ikatan semat, derajat, dan keramat. Nyari harta ya, karena kita butuh hidup, butuh fisik, tapi tidak tertipu dan terjerumus dalam semat. Nyari ilmu, nyari kemuliaan, iya, tapi tidak tergila-gila oleh derajat. Nyari status, nyari pangkat, iya, tapi tidak terpesona oleh keramat. Itu anggap aja baju yang sewaktu-waktu bisa ditanggalkan dan tidak penting. Nah, kalau bisa kayak gitu, maka kamu adalah manusia tanpa tenger. Kenapa manusia tanpa tenger? Karena semua tenger yang melekat padamu itu sifatnya artifisial, tidak penting. Namamu kan juga cuma simbol saja. Semua gelarmu kan juga simbol. Apakah kamu mahasiswa, apakah kamu anak soleh, apakah kamu takmir, apakah kamu SAG, MAG. Yang sangat terkenal dari Surya Mentaram yang lain adalah mawas diri. Mawas diri ini semacam pahami diri, kuasai, kontrollah diri, itu mawas diri. Jadi mawas itu memahami, menguasai, dan mengontrol perjalanannya. Itu berarti kamu bisa mawas diri. Ya, kita lihat unsur-unsurnya. Ini dirumuskan dari beberapa narasi hasil ceramahnya Ki Ageng Surya Mentaram. Jadi apa sih tujuannya mawas diri itu? Mawas diri itu tujuannya tahu kelemahan dan kelebihan kita yang semua dijelaskan tadi, dengan target akhirnya untuk jadi manusia tanpa tenger. Jadi kenali dirimu, kenali topeng-topengmu, dan jangan terikat oleh topeng-topengmu. Terus prosesnya apa? Ya proses kognitif, mikir. Pikirkan semua data yang kamu dapat sepanjang hidupmu. Jadi hampir semua filosof, tidak barat, tidak timur, menganjurkan setiap orang untuk muhasabah, mikir tentang dirinya sendiri. Kalau ini saja tidak dilakukan, ya jangan mimpi jadi filosof. Ketika kalian sudah matok, Pak saya ingin hidup yang reflektif, ya berarti harus ada fase muhasabah dalam hidupmu. Entah formal, entah non-formal. Ya non-formal mungkin sambil malam-malam kamu mikir, sambil nonton sepak bola kamu mikir dirimu, sambil ngapain mikir dirimu. Itu namanya muhasabah. Atau ambil momen khusus, atau syukur-syukur kalau bisa ditulis. Siapa sih dirimu itu menurutmu? Jadi membaca dirimu menurut kamu sendiri. Nah, itu namanya muhasabah. Jadi ada proses kognitifnya. Apa yang dilakukan orang saat muhasabah? Yang pertama nyawang karep
Nyawang karep itu pahami keinginanmu, hasratmu. Apa saja sih targetmu? Itu nyawang karep. Yang kedua, mandu karep. Setelah kamu pahami keinginanmu, sekarang kontrollah keinginanmu. Jangan dilampiaskan sembarangan, diatur strateginya. Diatur mana yang layak dikarepi dan mana yang jangan dikarepi. Yang ketiga, baru membebaskan diri dari karep. Boleh punya keinginan, tapi jangan disetir hidupmu oleh keinginan. Jangan diperbudak oleh keinginan. Apalagi keinginan-keinginan yang artifisial. Jadi hidup jangan dirajai oleh keinginan semata. Itu sebenarnya yang mati-matian diperjuangkan oleh para filosof, khususnya filosof moral dan agama. Untuk biar orang tidak disetir oleh keinginannya yang sembarangan. Jadi agama, akhlak, moral, filsafat itu datang untuk ngajari manusia sampai di mana batas-batas keinginan boleh dia lampiaskan. Karena kalau tanpa itu, kalau kamu bebas saja mikir keinginan, mungkin keinginanmu tidak karu-karuan dan dunia ini rusak. Manusia itu kan bebas hakikatnya, dan dia boleh ingin apa saja kalau cuma ingin loh ya. Cuma sumbernya dunia ini damai, tentram, apa kacau, itu keinginanmu. Dari keinginan muncul perbuatan. Maka pertama-tama kontrollah keinginan dan jangan diperbudak oleh keinginan. Itu mawas diri. Dan dari situlah, yaitu bahasanya strategi, orang akan naik kelas, naik level. Ada gradasinya untuk menuju manusia yang tanpa ciri tadi. Gradasi pertama, kalau istilahnya Surya Mentaram, manusia paling awal itu juru catat. Juru catat itu, kalau bahasanya Mula Sadra, para filosof Muslim biasanya juru catat ini kayak tumbuhan. Jiwa tumbuhan, bayi itu juru catat. Dikasih apa aja masuk. Kayak tumbuhan. Pasif, cuma bisa menerima apa saja. Itu level manusia paling awal. Jadi kayak orang juru catat itu didikte aja. Anak kecil, balita itu kan didikte aja, dia jalan sesuai pendikteannya. Naik makom kedua, catatan. Catatan itu kayak jiwa binatang. Dia sudah mulai bisa menggunakan data yang masuk dalam dirinya. Ini bagian apa? Jadi mulai dipahami. Kalau tadi cuma nyatet, kalau sekarang dia sudah bisa memahami catatan. Mulai muncul hasrat, keinginan, mulai muncul cita-cita, mulai muncul, itu level kedua. Level ketiga namanya krodomongso. Krodomongso itu makom jiwa yang diliputi oleh ego. Ini yang harus dipahami. Ego itu tidak selalu jelek. Hasrat, keinginan itu kan tidak selalu jelek. Cuma dia harus dikontrol, dipandu. Orang yang tidak bisa ngontrol dan mandu hasrat keinginannya, dan dia disetir terus oleh ini, berarti dia ada di makom krodomongso, makom egoistik. Dan puncaknya ketika dia bisa membebaskan diri dari egoismenya, dia akan jadi manusia tanpa diri. Dari semua topengnya tadi, dia akan ada di puncak kebahagiaan, yaitu manusia yang tanpa identitas, tanpa tenger, tanpa diri. Disitulah kebahagiaan puncak menurut Ki Ageng Surya Mentara. Di antara banyak catatannya Surya Mentara, saya nemu satu teori bagus sebagai penutup. Syaratnya menikah itu, kalau kamu baca, iya, ketoknya lucu, tapi kalau kamu pikir itu dalam loh.
Ya kan? Nomor siji, kamu menikah itu harus sama-sama manusianya. Ya kan? Itu penting karena kalau kamu nikah mungkin ya pasti sama manusia, tapi punya nggak dia watak kemanusiaan? Ya kan? Iya, jadi cari yang manusiawi, punya karakter manusia, bukan punya karakter tumbuhan, punya karakter hewan, enggak. Cari yang punya karakter manusia. Ya. Terus yang kedua, cari yang sama-sama hidup. Maksudnya apa? Kalau kamu menikahi orang yang enggak bisa urip, maksudnya enggak punya hidup, enggak punya kehidupan, enggak punya gairah, enggak punya hasrat, enggak punya keinginan, enggak akan nyaman hidupmu. Cari yang masih punya api. Jangan nikah dengan orang yang putus asa, depresi, stres, nggak punya gairah hidup. Itu susah sendiri kamu nanti. Cari yang urip. Yang keempat, lanang karo wadon, cari lawan jenis. Yang feminin, nyarilah yang maskulin. Yang maskulin, nyarilah yang feminin. Ya, itu tidak harus fisik laki-laki perempuan. Ini mungkin ngomongnya karakter. Kalau kamu feminin, laki-laki kadang juga jiwanya feminin. Kalau kamu feminin, lembut, dapat istri yang juga feminin, lembut, rumah tanggamu anyep. Apa anyep itu? Ya kan, kalau bahasa Cinonya yin dapat yin, itu kacau. Kamu akan tiap hari diem aja, nggak ada ngobrolnya, pokoknya ayo, gitu dok. Loh, ya kan? Atau yang dapat yang itu rame sudah. Bales-balesan pantun terus tiap hari rame. Tak enak. Lanang harus dapat wadon. Yang keempat, podo dewasa nih, sama-sama dewasa. Ini nggak perlu tak jelasin kan. Masa kamu nikah sama yang masih anak-anak, masih tidak bisa mikir, ada anak-anak, atau bisa juga masih kekanak-kanakan. Itu juga susah. Kamu harus ngomong meskipun umurnya banyak mungkin. Kan itu juga problem sendiri. Dan yang terakhir pasti sama-sama mau. Mau itu berarti apa? Sama-sama siap secara mental. Kalau enggak juga susah, berat kehidupan perkawinanmu. Itu kalau dibaca sekilas kelihatannya simpel. Podo wonge, podo uripe, lanang entuk wedok, wedok entuk lanang, podo dewasane, podo geleme. Tapi sebenarnya filosofinya agak dalam. Itu syaratnya nikah. Selain itu, apakah perlu KUA, apakah harus siri, apakah itu? Jawabannya Surya Mentaram, sak butuhe, sak perlune. Ya kan? Sak cukupe. Kalau cukup teman sak kelas ya cukup, tidak apa-apa. Kalau cukup dengan seperangkat alat sholat ya tidak apa-apa. Kalau cukupnya seperangkat alat sekolah juga tidak apa-apa. Ya kan? Selain itu bisa dinego. Cuma yang 5 di atas itu carilah dengan standarmu sendiri, jangan dinego. Kamu nyari yang bukan manusia juga susah, yang satu nggak hidup juga susah, yang sesama jenis itu masalah. Ya kan? Baik lahir maupun batin. Yang masih kanak-kanak juga masalah, yang nggak mau juga masalah. Nah, jadi yang penting gelem, dewasa, lawan jenis, urip, podo menungsani. Nah, itu syaratnya orang nikah. Selain itu standarnya subjektif. Sak butuhe, sak perlune, sak cukup.